25 sampai 30 sebenarnya ada dua porsi besar. Ada dua porsi besar. Yang pertama adalah di dalam ayat 25 sampai 27 itu porsinya Allah, dimensinya Allah. 27 sampai 30 masuk kepada porsinya Yesus Kristus. Kalau kita lihat bagaimana di ayat 28, Yesus itu bergantung penuh kepada Bapanya, sehingga dia terus berharap Bapanya terus ada di dalam kehidupan Yesus, dan itu tidak pernah terlepas. Sehingga kalau kita lihat bagaimana porsi Allah itu berbanding terbalik dengan porsinya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa itu yang di luar sana. Langit, bumi, terang, gelap, banjir, itu semua dikerjakan oleh Allah. Dan itu porsinya Allah. Tidak bisa diganggu-gugat dengan porsinya Allah Anak. Di luar sana ada kejahatan. Di luar sana ada yang tidak suka dengan kita. Di luar sana ada sakit. Di luar sana ada sehat. Dan itu tidak bisa, eksistensi itu tidak bisa kita tarik semua, kita rubah supaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Saudara mau berdoa sampai kapanpun supaya dunia ini berubah, itu tidak akan bisa. Tetapi kita lihat di ayat 25, dia katakan, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepada Bapanya, Bapa Tuhan Allah langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di luar sana banyak orang jahat. Di luar sana ada orang yang terus menyerang kita. Tapi Yesus, Allah yang besar, itu membawa kita menyembunyikan kejahatan bagi orang yang terus ada di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi ini, tahun 2026 adalah tahun terobosan rohani. Boleh diklik? Ini saya persiapkan 2 minggu. Saya doain, saya pelajari, saya baca buku, saya doain lagi. Yuk klik. 1, 2, 3. 2. Manual aja, manual klik. Nggak bisa cek. Yuk, tahun 2026 adalah tahun terobosan rohani. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tahun 2026 tahun terobosan rohani. Saudaraku, bagaimana dimensi Yesus hadir di dalam ayat 28 sampai 30. Tapi dimensi di dalam Allah itu ada di dalam 25 sampai 27. Saudaraku, siapa ada di dalam Yesus? Siapa yang berkenan di dalam Yesus, hidupnya tuh tangguh. Katakan amin. Amin. Belum bisa kacek? Saya ke situ aja deh. Haleluya. Coba lihat. Wah, sayang banget ya. Saya sudah bikin begadang-begadang tuh. Karena ada yang bagus. Agak terganggu. Haleluya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita
senangnya tahun segala sesuatu dalam pergantian tahun itu maunya bagus. Sekarang kalau kita lihat di hotel-hotel Jakarta, Bandung, Bogor itu penuh dengan pemerintahan untuk menyusun program 2026. Disusunlah semua keuangan, disusunlah program kerja apa, budgetnya apa, orang-orangnya seperti apa, PIC-nya siapa. Itu disusun rapi supaya jangan ada yang bocor. Semua disusun Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Itu disusun rapi per kuartal sehingga direview per kuartal bahwa section ini bagus, section ini tidak bagus. Sehingga ada suatu kelemahan di dalam departemen itu sehingga harus dipelajari. Itu dunia. Tetapi pertanyaan dalam hidup saudara dan saya, saudara pelajari nggak 2025 apa kelemahan saudara? Saudara terus melihat segala sesuatu Tuhan tolong di 2026 itu pasti. Tetapi pertanyaannya 2025 apa yang saudara lakukan untuk ada di dalam programnya Tuhan? Saya nggak bisa jawab. Tapi saudara meninggalkan segala sesuatu 2025 dengan biasa saja hilang, ya sudah. Tetapi 2026 dengan rencana yang gagah, yang keren, sehingga saudara tidak melihat bahwa Yesus itu ada di dalam waktu lampaumu. Yesus ada di dalam waktu sekarangmu. Yesus ada waktu sampai masa depan. Artinya perjalanan hidup kita itu ada di dalam tangannya Yesus. Katakan amin. Dia katakan sembunyikanlah. Dia tahu saudara enggak mampu. Dia tahu saudara terbatas. Dia tahu saudara lemah sehingga orang jahat pun ada di sana, tapi saudara disembunyikan dengan Tuhan. Katakan amin. Artinya kita keren. Ada kesusahan iya, ada kesakitan iya, ada penderitaan iya di luar sana, tetapi aku yang menjadi dalam Yesus, aku disembunyikan. Ntar aja dulu, gue tahu lu gak mampu, soalnya sebab itu aku akan ajak engkau lebih keren lagi karena ada dimensi ilahi dalam hidupmu. Mantap, keren. Sehingga kita kadangkala meninggalkan masa lalu dengan 2025 ya sudah, tetapi Yesus ingin melihat segala sesuatu 2025 apa yang aku telah lakukan di dalam hidupmu. Mau jelek, mau bagus, mau keren apapun, aku tahu aku akan membawa engkau dengan terobosan rohani yang keren pada saat 2026. Amin. Angkat tanganmu seperti saya, taruh di jidatmu, katakan sadar. Amin kan ini? Haleluya. Kadangkala kita berjalan seperti natural aja. Ya sudah 2026, 25, 26 ya biasa saja. Enggak. Tetapi Yesus membawa engkau, bahwa engkau ada dahsyat di dalam 2025. Aku akan bawa 2026 dengan terobosan yang dahsyat, dengan terobosan rohani yang keren, karena ada Yesus dalam hidupmu. Katakan sudah mulai pintar semuanya. Mantap ini. Kan saya jadi senang juga disambut. Amin. Haleluya. Wow. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kejadian paralelnya 31. Kejadian 31 ayat 1. Ternyata ular itu dibentuk oleh Tuhan. Ular itu diciptakan oleh Tuhan untuk mempengaruhi saudara. Hawa terpengaruh dengan diskusi kepada ular. Artinya dimensi ini tetap ada di luar sana. Dimensi tentang kejahatan memang ada. Dimensi engkau tidak percaya kepada Tuhan di luar sana ada. Jadi dalam hidup kita dengan negatif dan positif itu selalu berbarengan. Tidak ada positif terus, tidak ada negatif terus. Tetapi itulah dunia dimensi di luar sana dengan dimensi di dalam Yesus berbeda. Sehingga engkau harus berbeda. Sehingga engkau harus berbeda.
menjaga saudara. Dari kandungan ibumu dijaga sampai sekarang. Providensia Allah, kesetiaan Allah tidak terpengaruh dengan engkau tidak berdoa. Kesetiaan Allah tidak pengaruh saudara tidak kembalikan perpuluhan. Kesetiaan Allah tidak pengaruh kepada engkau setia di dalam gereja. Kesetiaan Allah tidak terganggu juga, karena dia tahu saudara dan saya adalah produk unggulan dia. Amin. Cuma permasalahannya jangan dibalik. Tanggung jawab kita kepada Yesus harus diungkapkan dalam kehidupan kita. Inilah yang dipakai dengan kaum ateis. Jadi kalau gitu gue gak usah percaya. Iya, kan orang di luar sana banyak yang berhasil. Iya, yang di dalam sini pun biar menyembah kepada Tuhan ada yang gak berhasil. Betul atau betul? Betul. Tetapi kita di dalam Tuhan itu berbeda. Pada saat badai datang, ujian datang menimpa saudara, saudara tetap berdiri teguh karena kita ada dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saya yakin dan percaya saudara datang ke tempat ini tidak ada yang punya rencanakan saya cuma mau doa puasa, enggak. Ada problem dalam diri, ada ikatan batin dalam hidupmu, ada akar pahit di dalam hidupmu, sehingga engkau hadir pada pagi ini mengharapkan Tuhan campur tangan dalam permasalahan. Betul atau betul? Betul atau betul? Oh, jujur kali ini. Mantap. Haleluya. Dunia mempunyai paham yang berbeda. Pada saat dilahirkan terserah aja lu mau jadi penjahat kek, mau jadi pendeta kek, saya gak ikut campur. Tapi paham Allah, providensia Allah menjaga engkau dengan tiang awan dan tiang api. Kemanapun engkau pergi, engkau dahsyat bersama Tuhan. Makanya saya mulai gagah, jalannya pun gini. Mantap. Amin. Yuk, ada 3 hal saya bagikan bagi saudara. 3 langkah tahun 2026 menjadi tahun terobosan rohani. Yang pertama, bangun kesadaran bertobat ayat 28. Bangun pengetahuan firman ayat 29. Bangun keselarasan Kristus ayat 30. Yuk kita kembali ke Bible. Klik. Yang pertama, bangun keselarasan bertobat. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kesadaran bertobat. Haleluya. Ayat 28. Di situ garis bawahi, marilah kepadaku. Yuk sama-sama katakan, marilah kepadaku. Ini suatu undangan, suatu ajakan. Saudara ada di sana dalam kekuatan saudara. Saudara ada di sana dalam kesombongan saudara. Saudara di sana tidak membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa engkau lemah, engkau tidak ada apa-apanya. Epos Gilgamsi. Apapun yang kulakukan itu seperti uap hilang. Mau cari duit banyak juga habis, mau nimbun kekayaan juga habis. Epos Gilgamsi. Pada saat engkau lemah, pada saat engkau tidak bisa apa-apa, dia mengajak saudara, yuk samaku, marilah kepadaku. Kelemahanmu dia tahu, kesusahanmu dia tahu, penderitaanmu dia tahu. Dan oleh sebab itu dimensi ilahi, dimensi kristologi, dimensi Yesus, melulu Yesus tarik supaya engkau ada bersama dia. Keren gak keren? Dia tahu kelemahan saudara, dia tahu kekurangan saudara, dia tahu keterbatasan saudara. Dan oleh sebab itu pada saat undangan dimensi ilahi dalam hidupmu, dimensi kristologi, ikutlah kepada dimensi melulu Yesus. Katakan amin. Amin. Bahasa kerennya melulu Yesus. Kalau saya bicara teologi kan dimensi kristologi. Apa itu kristologi? Saya sambung aja, melulu Yesus. Amin. Di luar sana itu urusannya Allah yang besar. Lihat saya. Di luar sana urusannya Allah yang besar. Tapi urusan ini, urusan Yesus di dalam saudara. Katakan amin. Pertanyaan,
saudara pintar, bisa nggak mengubah alam? Bisa. Saudara pintar, bisa nggak mencegah banjir? Bisa, dengan pengetahuan di dalam Yesus. Di luar sana tidak bisa engkau rubah, tetapi engkau masuk ke dalam melulu Yesus, engkau padat, engkau keren, engkau kuat karena ada Yesus. Disitulah engkau menjadi pemenang, merubah dunia ini karena ada Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Itulah terobosan rohani. Saudara datang ke tempat ini untuk merubah. Saya tahu engkau lemah, saya tahu engkau dalam penderitaan, saya tahu suamimu menganiaya engkau, saya tahu anak engkau tidak menghargai, saya tahu engkau ditinggalkan. Oleh sebab itu yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, yang tidak keren ini masuk ke dalam melulu Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Wow. Pada saat engkau ditarik masuk dalam undangan Yesus yang beracara dalam hidupmu, bukan saudara, tapi yang beracara dalam hidupmu adalah Yesus. Amin. Pertanyaannya segampang itu? Enggak, susah. Saudara bisa bilang melulu Yesus, tindakan saudara. Ada 4 model kekristenan. Silakan catat. Ada 4 model kekristenan. Yang pertama, kekristenan verbal. Dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit haleluya. Itu nggak salah. Kristen verbal, dikit-dikit darah Yesus. Wih, ini orang rohani, ini keren nih. Darah Yesus, puji Tuhan, shalom. Wih, rohani sekali, keren. Yang kedua, Kristen ornamen, di mana-mana salib. Saya punya kakak, mertuanya itu punya mobil Holden yang dulu. Saya tahu, dia taruh tuh Alkitab di setir. Om, kenapa taruh Alkitab? Supaya nggak kecelaka. Dibaca enggak, tetap aja lu celaka. Emangnya Alkitab jimat? Enggak. Kristen ornamen, kemana-mana salib. Wih, hebat nih orang Kristen. Di mana-mana gantung ayat, diberkatilah rumah ini, gantung, nggak jadi masalah. Kristen ornamen, Kristen spiritual, seremoni. Di mana-mana angkat tangan, di mana-mana puji Tuhan, berdoa terus. Apa ngadep orang berdoa, lu dosanya banyak, berdoa. Kristen spiritual, pokoknya segala sesuatu rohani. Yang keempat, Kristen operation. Kemana-mana Yesus, kemana-mana Yesus, kemana-mana Yesus, kemana-mana Yesus, bergaul Yesus, makan Yesus. Inilah satu verbal, kedua ornamen, ketiga spiritual. Itu harus digabung dengan Kristen operasional. Artinya di luar sama di dalam, bentuknya sama seperti Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Pada saat engkau tanggung jawab dengan mulutmu, tanggung jawab juga dengan Kristen operationmu. Pada saat engkau taruh ornamen salib, engkau juga harus bertanggung jawab kepada Kristen operasional. Yang ketiga, pada saat kita menyembah kepada Tuhan di luar sana, harus juga sama seperti Kristus. Paham skolastik. Paham skolastik, dia katakan hidup ini cenderungnya mempunyai 2 tujuan. Hidup ini cenderungnya mempunyai 2 tujuan. Yang pertama sakral, yang kedua sekuler. Itu paham skolastik. Tapi paham Kristus sama Kristen operasional. Di tempat kerja Yesus, di tempat pergaulan Yesus, di tempat makan Yesus, di tempat jalan Yesus, masuk kepada melulu Yesus. Katakan amin. Artinya di luar, di dalam, di depan, di belakang, tetap sama. Yesus adalah kekuatanku. Itulah terobosan rohani. Wih, mantap. Bangun kesadaran, bro. Jangan melulu datang tempat sini, tetapi di dalam sana masih
Jangan datang ke tempat sini puasa kelihatannya di depan, puasa di belakang minum. Betul atau betul? Kayaknya sih iya. Kita dibentuk di tempat ini supaya melulu Yesus. Dia akan mengambil kekuranganmu, dia akan mengambil kelemahanmu dengan dimensi kristologi masuk supaya melulu Yesus. Kesini Yesus, kesana Yesus, kesini Yesus, kesini Yesus, dan kita dahsyat bersama dia. Mantap. Mantap kali. Ayat ini saya dapat lagi doa malam. Bangun lu, baca ayat ini. Pagi-pagi, ternyata saya pelajari. Dahsyat. Orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah membawa firman tetap beda. Tetap beda. Yang membedakan adalah urapan di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus mengingatkan, artinya saudara harus belajar supaya dia mengingatkan. Mana ada bahan datang di tempat ini langsung ngomong, enggak, harus ada yang belajar, baru Roh Kudus mengingat. Saya termasuk enak, saya hidup di dua dunia, pernah kerja 33 tahun di pengeboran minyak. Dimensi saya melulu kerja, tapi setelah migrasi 2011 enggak melulu Yesus. Sehingga saya melihat orang yang kelihatannya rohaninya keren, enggak, tetap aja cari duit. Diajak makan, hotel makan, saya mah diem aja. Saya kan pernah makan hotel di mana saya nggak pernah makan, training ini sampai Bandung, Bogor, Bali juga udah. Tapi saya nggak norak-norak banget. Saya sudah pernah makan ini, jadi mendingan makan sederhana aja. Lihat pendeta lain makannya lapar amat sih bu. Tapi kan itu saya nggak boleh salahin dia, urusan dia. Enggak. Setiap langkah kita, Tuhan Yesus itu memberikan semuanya parsial. Saya ulangi, Tuhan Yesus memberikan kebenaran dalam Alkitab ini parsial, sebagiannya. Ada dalam penderitaan ini engkau kuat, lolos. Ada dalam penderitaan ini engkau kuat, lolos. Dalam penderitaan ini tetap kuat, lolos. Dalam penderitaan ini tetap luas. Karena kenapa? Melulu Yesus dalam hidup. Sehingga ada dalam penderitaanmu di sini tetap katakan amin. Amin bicara tentang bahasa Ibrani adalah emunah. Emunah itu kekuatan tetap, kuasa tetap, tidak berubah. Pada saat kita ngomong amin, saya, saudara, dan saya sedang mengimpartasi Yesus tetap dalam hidupmu. Saya pun masuk di tempat ini supaya dapat urapan Tuhan. Supaya saya dalam penginjilan saya melepaskan firman, hatimu tersentuh, tidak ngantuk. Amin. Saya lagi lihat nih siapa yang ngantuk nih. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk, jadikan Kristen kita Kristen yang operasional. Itulah pertobatanmu. Pada saat engkau dibaptis, engkau sedang diambil alih oleh Tuhan untuk menguasai hidupmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu diambil bersama Yesus. Pertanyaannya, mau atau tidak? Maulah. Enggak semua juga orang mau. Semua orang maunya diberkati, saya juga mau. Tetapi pertanyaannya, sadarkah kita di dalam langkah kita masuk dalam pertobatan? Yuk kita lihat ayatnya yuk. Bolehkah Bro Yance? Yuk kita baca yuk. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yuk sama-sama. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan itulah terobosan rohanimu. Selama engkau tinggal dengan karakter 2025 begitu aja, 2026 pasti sama. Siapa yang mengalami terobosan itu bukan dari Tuhan, tapi saudara yang melangkah untuk Tuhan. Katakan amin. Jangan segala sesuatu berharap Tuhan yang merubah hidupmu. Iya, itu otomatis seperti Paulus. Tapi saudara juga harus berharap untuk migrasi di dalam hidupmu. Kemalasanmu harus engkau tinggalkan. Jam doamu harus engkau tambah. Puasamu harus engkau tambah. Kegiatanmu harus engkau tambah. Supaya melulu Yesus. Pada saat engkau ada dalam pertobatan yang baik dan benar, engkau hebat bersama Yesus. Wow, mantap. Saya nggak mau sama dengan paham aktivisme. Paham aktivisme itu sibuk, tapi tujuannya adalah dunia. Kuliah, masa bodoh gereja. Kuliah, masa bodoh persekutuan. Tujuannya ditembus, bisa masuk. Tapi loyo rohaninya. Saudaraku, saya senang housekeeping. You know housekeeping? Apa housekeeping? Bahasa Inggrisnya housekeeping, bahasa hariannya ngepel. Ya, kan kalau kedengaran nih, bapak ini keren bahasa Inggrisnya housekeeping, padahal sebenarnya ngepel. Lantai di rumah saya itu warna putih. Ada yang jatuh benda keras kan agak tergompel. Saya udah tahu letaknya di sini yang memang cacat waktu pembangunan. Tiap hari habis doa, bangun pagi, olahraga, balik saya bersihin rumah. Tapi saya selalu menemukan ada tempelan nasi, saya ambil, saya bersihkan. Ada tempelan noda, kalau susah saya ambil cutter, ujungnya saya gosok, saya bersihkan. Jadi saya tahu letaknya yang mana ada tambahan yang jatuh-jatuh di meja makan. Paling kotor tuh meja makan. Bersihin, kalau ada nasi nempel, kerok pakai cutter, bersihin lagi. Kata istri saya, gue seneng banget sama lu, bersih. Wah, lu bahagia banget tuh dapetin gua. Ngepel iya, cuci piring iya, setrika pakaian iya, udah pernah keluar rumah. Apalagi susahnya, enak udah pelihara aja gua di rumah terdekat. Haleluya. Demikian pun hidup kita. Kalau hidup kita di dalam rohani, kencang di dalam rohani, saudara tahu ada kelemahan di mana. Saudara yang tahu. Hari ini gue lemah nih, nggak baca firman. Itu seperti saya tahu. Oh iya di tempat sini ada cacatnya. Ternyata saya pelajari analogi. Ini seperti saya. Pada saat saya lemah, tidak berdoa, ada firman yang mengingatkan. Pada saat mulut ini ngomongnya nggak bagus, ada firman yang mengingatkan. Karena kenapa? Setiap langkah kita harus bertobat di dalam. Amin. Dia butuh saudara untuk menjadi besar bersama agen perubahan, yaitu saudara. Di luar sana butuh saudara. Dan oleh sebab itu kuatlah di dalam Yesus, supaya di dunia luar berubah karena ada Yesus di dalam saudara. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh klik. Yuk kita baca Yesaya 41. 1, 2, 3. Jangan berlaku sama Haleluya. Yesus Allah yang besar dengan dimensi teosentris. Dia terus mengawal saudara. Allah yang besar di dalam perjalanan saudara. Dia terus menyertai saudara. Providensia Allah tidak berubah. Providensia Allah kesetia menjaga saudara dari kandungan sampai kembali lagi. Tetap setia Allah kita. Mau apa lagi kita? Mau main-main terus? Yuk refleksi
refleksikan dirimu 2025. Apa yang Tuhan berikan yang baik-baik, yang besar-besar, yang indah-indah. Refleksikan. Terus dengungkan di dalam hatimu, Yesus baik, Yesus keren, Yesus dahsyat. Refleksikan di dalam hidupmu dan dengungkan di dalam telingamu, engkau hebat, engkau keren, engkau hebat, engkau. Terus supaya dimensi kristologi melulu Yesus hadir di dalam hidupmu. Mantap. Yuk klik yuk, ada catatan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masalah yang diizinkan Tuhan terjadi akan lawan kita berdua Tuhan. Maka masalah Tuhan dulu ditinggalkan daging akan awal kita Tuhan. Katakan amin. Amin. Kehidupan bukan saudara sekarang yang hidup. Kehidupan rohani yang memporak-porandakan. Ya. Saudara makan adalah biologis. Saudara tidur adalah biologis. Saudara belanja adalah biologis. Pertanyaannya, kehidupan rohani dihidupan nggak? Saya nggak bisa jawab. Pada saat segala perkara datang, segala ujian datang, segala pencobaan datang, sebenarnya Tuhan sedang membawa saudara untuk menghidupkan rohani di dalam hidupmu. Saya bersyukur tetap ada ujian supaya aku datang lagi ke meja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya rohani di dalam hidupmu itu berglori, bergetar. Bangun, jangan tidur melulu. Ya. Kita kan kadang-kala seperti natural aja. Gereja ya gereja, makannya makan, ya pulang enggak. Ada suasana garis perbatasan rohani. Garis perbatasan rohani, garis perbatasan rohani, sehingga undangan Yesus dia tarik, marilah kepadaku. Saudara, pertanyaannya, mau nggak dididik? Saya nggak bisa jawab, tapi saudara doanya kenceng. Nggak, saya tidak mau menjadi Kristen verbal, saya tidak mau menjadi Kristen ornamen, saya tidak mau menjadi Kristen spiritual, tapi saya mau menjadi Kristen yang perbal semuanya dalam kehidupan operasi setiap hari untuk menghidupkan rohku yang besar. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk, yang kedua. Yang kedua, ayat yang kedua 9. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang kedua, bangun pengetahuan firman. Boleh klik. Saudaraku, firman tidak bisa terus hanya berdoa. Firman harus dipelototip dan merenungkan. Pendeta Ferdi tadi bilang merenungkan. Tapi kalau merenungkan secara otak kosong tidak akan masuk. Merenungkan harus berpengetahuan tentang firman. Saudaraku, yang kedua, bangun pengetahuan firman. Katakan amin. Amin. Ada dua untuk mendapatkan pengetahuan. Ada dua hal untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan didapat secara tidak langsung melalui dosen, guru, siapapun. Pendeta itu pengetahuan yang didapat secara tidak langsung. Tapi pengetahuan yang didapat secara langsung harus bergaul dengan Tuhan. Ya. Yuk sama-sama katakan harus bergaul dengan Harus Tuhan. bergaul dengan Tuhan. Lihat saya tidak bagus-bagus banget. Ini pengkhotbah diserangnya bukan dari luar, diserangnya dari dalam. Dari teman, yaitu istri saya. 20-30 Desember kemarin cuma masalah gantungan pakaian, ributnya segaban. Kayaknya ibu ini senang dengan saya. Ini ibu ini senang ketawain saya deh. Haleluya. Saya panggil tukang tidak sesuai dengan maunya dia. Ini istri. Haleluya. Ribut.
makin gawat. Benar. Tapi kan saya punya firman yang menguatkan kau Yesus menjadi pengharapan. Enggak, teguh terus supaya engkau menghidupkan roh yang besar. Ribut. 31 lebih dahsyat lagi. Kayaknya senang banget lihat saya ribut. Haleluya. Pagi-pagi udah keluar sejarah jeleknya saya. Perempuan kan kalau catatan sejarah jelek paling pinter. Kalau mikirin itu saya ketawa. Coba lu cari catatan suami lu yang baik-baik, lu ajak jalan wisata ke Eropa, ke Hong Kong. Coba lu kasih tahu, lu gue beliin emas berlian, apa sih yang kurang? Masih aja dia yang jelek. Waduh, ribut. Wah, ribut. Gak tahan hati saya, orang Sanger ini langsung gaspol. Apa yang saya lakukan? Buka mobil, ambil baju, ambil sepatu, ambil ikat pinggang, ambil deodoran, ambil ijazah, kabur. Bagus nggak outnya? Nggak bagus. Tapi itu kenyataan hidup 30 Desember 31. Saya kabur. Saya ke apartemen saya menyendiri. Karena 31 saya harus melayani. Sudah diminta 3 bulan sebelumnya. Harus saya ketinggalkan, nggak boleh. Mandi sore hari saya ke Tangerang melayani. Saya melayani seperti biasa seperti ini. Setelah selesai melayani, wah itu kata-kata keluar, kita cerai. Buset. Haleluya. Kita cerai, lurus ya ke pengadilan. Ya, bukan langsung. Ya, apa lu? Haleluya. Daripada nanti saya kasar, jadi terbalik main KDRT. Wow, kayak yang jago lagi kan. Dahsyat. Selama perkawinan baru itu kali saya kabur. Masuk semua barang-barang, pas cari dasi buat nanti sore, cari jas. Ini 31 saya harus layan, nggak boleh enggak. Tenang, doa di apartemen sendiri, diam aja. Tenang, dia melayanilah saya sore hari, melepaskan firman. Tapi pada saat saya melepaskan firman, selesai, saya duduk seperti biasa. Ada pujian dan nyanyian, dinyanyikan berulang-ulang. Bergetar hati saya, ada sentuhan belagu. Saya sudah bawa engkau ke sini, ke sana, ke sini karena aku berkarya dalam hidup. Kau mau belagu? Kau mau jadi nol lagi? Maaf Tuhan, maaf. Menangis saya. Pulang dari kebaktian, saya telepon istri saya pulang. Sepanjang perjalanan saya nangis. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan, masih ada firman. Masih ada firman yang menyentuh hati. Kalau ikutin emosi, bubar. Tapi karena ada firman. Setelah saya 11.55 saya masuk ke rumah. Saya tarik istri saya peluk. Saya minta maaf. Saya nggak bagus bagi diri. Kita berdua nangis, kita berdoa. Terobosan rohani. Kalau bukan firman, siapa lagi yang menyentuh hatiku? Itulah saudara dan saya. Saya yakin dan percaya perjalanan hidup juga terjadi kepada saudara. Tapi pada saat saudara penuh dengan pengetahuan firman, orang lain gak bisa nasehatin. Orang tua saya menangis meninggalkan saya waktu berangkat pakai mobil. Kalau bisa jangan berangkat. Enggak. Saya sudah telepon teman saya di Sorong. Saya mau ke Sorong, di Bali, Semarang. Saya mau bawa mobil. Duit ATM 19.000. Gimana mau kabur? Kan yang pegang duit istri. Saya selama pacaran yang pegang duit istri. Saya nggak pernah tanya sisa berapa, enggak, saya percaya aja. Wah ini gimana nih? Teleponlah sahabat saya, bro, boleh nggak gue pinjem duit pihak sebelah kan?
Makanya lu bro, kalau lu punya duit, lu simpen-simpen, jangan kasih istri semua. Akhirnya kan lu susah sendiri. Saya diledekin sama teman saya yang muslim. Mohon maaf, dia juga cerai. Dia kan cari temen juga. Jadi kalau oleh sebab itu, cari komunitas yang bagus untuk kita curhat. Lu sih lagu tuh, gua kan tahu kerjaan lu hebat, lu punya gaji gede, terus gak ada duit, gak ada gua. Dia kirimin duit, saya seneng kan, wah gua dapat nih duit, kesorong kita. Pikir-pikir, selesai malam worship, lulu juga hati saya. Bukan karena outnya, tapi Tuhan menyentuh dengan firman. Inilah kesaksian hidup saya. Kesaksian hidup saya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bekal kita firman Tuhan yang besar itu, yang hebat itu akan menarik dirimu dan engkau dituangkan firman supaya engkau lemah lembut karena dia adalah kekuatan dalam hidupmu. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Tanggal 1 Januari sepanjang hari saya nangis. Lagi ngapain ngepel pun saya nangis. Lagi cuci piring pun saya nangis. Saya mengagungkan, kalau bukan Tuhan, keluarga saya habis. Tapi ada firman yang menegur hati yang keras itu. Ada firman yang masuk di dalam hati yang keras itu. Jangan belagu kok. Aku bawa engkau agenda 2026 dengan pelayanan ini sudah terjadwal. Kau tinggalin, kau jahat. Roh Kudus menegur saya. Pulang dari gereja itu, saya langsung cari istri saya. Saya peluk, kita berdua nangis. Kita berdoa, tutup tahap. Perbaiki Tuhan, perbaiki. Dan oleh sebab itu, siapapun menjadi pengkhotbah di tempat ini, jangan cuma pintar firman, tapi firman harus ada dalam hati. Sehingga saya kemanapun, aduh, perasaan jadi nggak bagus. Gak ada istri saya nggak enak. Saya diajak makan dari Desember, siang malam. Kelihatannya enak restoran, makan. Setelah berapa hari saya tarik diri saya, gue nggak keren. Kalau soal makan sama aja, tempe tahu juga sama. Yang penting kan di depan istri saya lebih enak kan? Setuju? Setuju? Jangan musik saya ya. Haleluya. Setelah itu meja yang saya tempat duduk, nah jangan tinggalin tempat dudukmu. Kan dulu lu belajar di sini, lu berdoa nyembah minta pelayanan. Sekarang gua kasih lu tinggalin, saya jahat. Tapi oleh sebab itu, karena kita penuh dengan firman, hati saya juga luluh supaya aku dikuatkan firman Tuhan ada dalam hidup. Amin. Amin. Kalau nggak kuat-kuat habis nih keluarga. Habis. Ibu mertua saya menangis. Kita berdoa bertiga. Terima kasih Tuhan. Mengagungkan Tuhan yang besar. Itulah Kristen operasional. Bukan Kristen secara verbal. Bukan Kristen secara ornamen. Bukan Kristen secara ritual. Tetapi Kristen secara operasional. Kau bisa mengelola dirimu, emosi, ada firman. Saya sepanjang hari sampai sore saya peluk istri saya. Saya kembali bukan karena kamu. Saya bilang sama istri saya kembali ke rumah ini bukan karena kamu, tapi karena firman. Haleluya. Kalau bukan firman, habis keluarga saya. Saya akan malu datang ke tempat ini lagi. Dan oleh sebab itu, semakin kuat jam doa saya, semakin lebih pagi lagi. 3:30 saya bangun mengucap syukur. Bangunlah mesbah doamu. Saya yakin dan percaya ada kesulitan, ujian dan cobaan. Bangun mesbah doa. Haleluya. Ibu saya berdoa bertahun untuk saya jadi pendeta. Saya tidak mau. Saya doain, mami lu jadi pendeta. Nggak mau, Mam. Nggak mau, bertahun.
Saya nggak mau lu kerja biar katanya bagus. Enggak, gue mau lu jadi pendeta. Doa terus didengerin. Aduh, mam jangan lain. Tapi setelah ibu saya meninggal, doanya terjawab. Saya masuk sekolah teologi karena dia doa. Dan oleh sebab itu jangan kecilkan doamu, dengungkan terus di telinga dan di hatimu. Dengungkan suamimu yang jatuh, doakan karena engkau diberi kekuatan secara parsial. Di sini kuat belum tentu di sini kuat, tetapi di sini kuat. Ada Yesus berpengetahuan dengan firman. Saya sudah mengerti tentang hidup, bagaimana engkau ada di dalam Yesus. Aku dimenangkan dengan firman. Katakan amin. Firman bergerak terus. Tanggal 22 Desember kan ponakan saya nikah. Ya nikah aja. Om, ya udah tahu nih kalau berapa kali ngomong om kan. Om. Ya. Terpaksa bantu. Kenapa Pak Thomas ketawa? Setelah ngobrol-ngobrol di pesta ketemu orang, ngobrol aja. Saya nggak kenal orang itu. Saya salaman, ngobrol, ternyata nyambung dalam pelayanan. Ya udah sekedar ngomong aja. Setelah pesta keluar, pesta selesai, orang itu cari saya. Pak, hambanya, selamat. Saya Tuhan gerakan beri berkat. Haleluya, puji Tuhan. Boleh juga kalau bekerja dimanapun, Tuhan buka jalan dimanapun. Amin. Jadi saya semakin pede. Kalau saya mau manggung, saya sebab Tuhan. Wow, sekarang istri saya makin cinta sama saya. Kan kayak gini kan jadi ada cerita hidup, ada contoh. Jangan cuma ngomong Alkitab. Ternyata saya juga diserang. Ternyata pas diserang, iya ya, gue kalau nggak ada firman kacau nih. Tapi setelah ada firman makin lembut, peluk, udah dia diam, dia nangis, ya aku maafin juga ya, maafin deh. Supaya 2026 pelayanan terbuka dan dahsyat bersama Tuhan. Amin. Yuk kita klik yuk. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Alkitab itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Alkitab ini ditulis dengan 40 orang. Alkitab ini ditulis dengan 40 orang selama 1600 tahun dan tidak pernah ada yang salah. Infabilitas, tidak pernah ada yang salah. Mau titik, mau koma, mau teksnya, tidak ada yang salah. Artinya belajarlah pengetahuan dengan firman. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yuk kita buka ayatnya yuk. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kisah Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk memberi orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Saudaraku, saudara diciptakan sempurna. Katakan amin. Amin. Katakan saya diciptakan sempurna. 1, 2, 3. Saya diciptakan sempurna. Kesempurnaan Tuhan bukan membendeki engkau tidak bisa dibunuh. Kesempurnaan Tuhan bukan engkau dibentengi, engkau dahsyat. Maksudnya engkau tidak bisa ditembak. Enggak. Engkau sempurna dengan kesempurnaan, dengan keterbatasanmu. Tapi diperlengkapi ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu, ada sesuatu yang tidak layak dalam hidupmu, ada yang kelemahan di dalam hidupmu, diperlengkapi, diberi supaya engkau menjadi anaknya Tuhan yang keren. Katakan amin. Amin. Dia tidak melepaskan engkau dengan kelemahanmu, tapi diperlengkapi dengan namanya Parakletos, dengan namanya Roh Kudus, supaya di dalam dinding pencobaanmu, di dalam dinding perbatasanmu, engkau tetap ada harapan bersama Yesus Kristus. Katakan amin. Dia tahu titik lemahmu, dia tahu.
Dan oleh sebab itu dia perlengkapi. Dia tahu sedih hatimu. Dia tahu pahit hatimu hari ini. Dia tahu getir hatimu hari ini. Tapi Roh Kudus akan memperlengkapi saudara. Maju terus. Engkau dahsyat bersama. Emang keluar dari sini engkau langsung mentang-mentang jago jadi rohani? Saya habis 2 puasa. Saudara tetap aja keluar lapar juga. Besok jangan pada perebutan makanan ya. Amin. Janji ya, teratur ya. Haleluya. Kita lihat bukti besok. Haleluya. Wow, keren. Saya punya pengalaman hidup itu, saya ceritakan kemana-mana sekarang. Kalau nggak punya cerita hidup tentang Yesus, nol besar. Saya dipertemukan dengan orang-orang hebat bersama Tuhan, orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Setelah saya duduk-duduk, gue bisa satu meja sama dia. Dulu saya dengerin dia khotbah, tapi sekarang satu meja. Siapa yang membawa saya kepada meja itu? Karena Tuhan. Saya merasa juga saya masih pemula, saya kecil. Ternyata dibawa Tuhan, di-drag terus. Yuk duduk bareng-bareng dengan pendeta ini, duduk bareng-bareng dengan pendeta ini. Oh, saya hormat. Kalau bukan Tuhan yang mendengungkan firman dalam hidupku, saya tetap di tempat itu. Kalau perlu masuk terus ke jurang. Tapi karena Tuhan dengan firman, saya bersyukur dibawa ketemu orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu pilihlah komunitas yang kuat di dalam Tuhan, supaya mulutnya jangan ember. Yuk yang ketiga. Yang ketiga, ayat 30. Yuk kita baca sama-sama. Sebab yuk klik. Yang ketiga, bangun keselarasan Kristus. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudaraku, dalam Biblika, dalam sejarah itu orang Yahudi pada saat pergi ke ladang itu selalu membawa lembu atau sapi dengan kuk. Yang satu senior, yang satu junior. Tidak ditandem senior-senior, enggak. Pasti ditandemnya senior. Yang satu tandemnya yang masih muda. Yang muda ini berontak terus nih. Yang tua ini tenang aja karena sudah terlatih. Sehingga dikasih kuk supaya pada saat belok kanan dia ngikut nih. Belok kiri dia ngikut. Lurus dia ngikut, mundur dia ngikut karena ditandem dengan senior. Yang muda ini berontak terus. Itu analoginya saudara. Ada Yesus dengan perintah-perintahnya. Ada aturan dengan aturan, tapi saudara terus geblek terus. Kalau bahasa layang-layang tuh geblek, gitu. Singit, begini terus, nggak mau diatur sama Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan bawa ke kanan, saudara berontak maunya ke kiri. Sehingga pada saat engkau ada proses terus supaya engkau tandem bersama dia, supaya saudara dan saya selaras. Katakan amin. Katakan amin. Dia membawa saudara bicara. Kuk adalah bicara mengenai roh yang mendiami. Saya ulangi lagi. Bicara kuk adalah bicara mengenai roh yang mendiamimu. Ceklek ditaruh di leher supaya engkau. Siapa yang bekerja dengan Tuhan itu pasti hasilnya bagus. Tapi siapa yang bekerja dengan daging yang gak bisa diatur, hasilnya tidak bagus. Dan oleh sebab itu supaya hasil kita bagus, kita ditandem dengan kuk bersama Tuhan. Ke kiri, ke kanan, ada maksud tujuan dalam hidupmu. Supaya engkau dibentuk bersama Kristus. Katakan amin. Ada kesusahan, katakan iya, saya lagi dibentuk supaya aku kuat. Ada suami yang sedang menyanyi, tetap kuatlah di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan dalam hidupmu engkau sendiri dengan kapasitas roh yang kuat. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Selaras dengan firman.
Haleluya. Pada saat dia katakan kuku enak. Ya, dia tahu kapasitas saudara. Ada 3 tingkatan rohani saudara dan saya. 3 tingkatan pengenalan rohani saudara dan saya. Boleh diklik Bro Yacek? Boleh diklik. 3 tingkatan pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama, tidak mengenal Allah. Kedua, setelah Anda mengenal Allah. Yang ketiga, setelah Anda dikenal Allah. Semua bahan ini saya dapat dari belajar. Tidak bisa lebih, tapi tetap belajar. Dan inilah buku yang saya baca. Tidak mengenal Allah. Boleh diklik. Saudaraku, di dalam ilmu informatika selalu ada in, proses, dan output. Ada in, proses, dan output. 3 skat. Tapi saudara dan saya lebih senang posisinya ya udah di in aja lah. Yang penting gua kenal Yesus. Puasa gua nggak mau. Memberi buat gereja gua nggak mau. Maunya tahu aja Yesus, ya udah. Tetap aja di pintu masuk, nggak masuk. Nggak mau. Yang tidak mengenal Allah berhasil di luar sana, iya. Hebat di luar sana, iya. Tapi saya tidak bergeming dengan keberhasilan mereka di sana. Memang bolehlah di sana berhasil. Tapi perbedaannya adalah pada saat engkau ada di dalam kesukaan, di dalam ujian, engkau tetap tenang karena ada Yesus. Katakan amin. Kita ada di tingkatan kedua, kenal Yesus terus, kenal Yesus, berdoa, nangis, tapi tidak pernah mau masuk prosesnya dia. Mau hebat, mau keren, masuk dalam proses uknya Tuhan. Dia akan membimbing saudara ke kiri, ke kanan. Sakit, memang sakit, memang berkorban, memang menderita, semuanya gak enak yang bersama Tuhan. Tapi kau diberikan kuk yang mendiamimu, sehingga perjalanan hidupmu jadi enak, karena ada roh yang bersama Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Setelah dikenal Allah, itu kita keren. Ini kayaknya ibu ini susah nih, gue ikut campur. Ibu ini lagi gak bagus nih, gue ikut campur. Karena engkau masuk dalam prosesku. Pada saat kita masuk dalam prosesnya Tuhan, berkat output akan diraih. Karena engkau masuk dalam pengenalan Tuhan, diajar Tuhan, sakit, diajar Tuhan, menderita. Tetapi itulah proses hidup saudara dan saya. Saya pun sakit pada waktu itu, berontak, mengeluh sama Tuhan, kok begini keluarga saya. Saya tarik diri saya untuk berdiam diri. Ternyata ada firman yang menyentuh hati saya. Inilah garis perbatasan. Saudara masuk di poin 2 atau poin 3, urusan saudara. Tapi firman dibentangkan setiap bulan di tempat ini, supaya engkau masuk dalam prosesnya Yesus. Wow. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara ada di proses 2. Saya mengenal Yesus, dibaptis, Yesus saja. Tapi otoritas Yesus tidak pernah ada. Itu yang kedua. Kita dibaptis menyatakan kita Yesus menjadi juru selamat kita. Iya, ya. Tapi untuk masuk nggak mau. Yang benar adalah pada saat kita otomatis bersama dia nomor 2. Masuklah kepada nomor 3. Allah absolut yang mengatur hidup. Amin. Biar dia yang ngatur. Mau S3 kah, mau S2 kah, mau S1, mau sekolah teologi kah, enggak penting. Yang penting saudara mau diatur oleh Tuhan, masuk kepada setelah dikenal Tuhan. Setelah dikenal Tuhan, berkat melimpah. Amin. Amin. Mantap, oras jalagabe.
Saya bawa firman aja saya senang. Haleluya. Saya mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Keluarga saya lagi dibentuk, nggak apa-apa. Daging saya harus saya kalahkan. Lelaki saya harus kalahkan. Supaya ada titik temu bonding bersama Tuhan. Keselarasan bicara bonding, bicara kesamaan. Suami dan istri dari sananya nggak bakalan sama. Satu perempuan, satu laki-laki. Emang mau digabungin enak. Yang perempuan ke salon, yang laki-laki ke bengkel. Bagaimana kalau kita ganti yang perempuan ke bengkel, laki-laki ke salon? Dunianya terbalik. Haleluya. Haleluya. Saya kadang-kadang ngomong sama istri saya, lu kan mau nih apa-apa gua denger. Lu suruh gini gua denger. Lu suruh gini gua denger, ya nggak apa-apa lah. Tapi gua ganti nih. Tapi kalau lu gua suruh juga lu denger ya. Dia nggak bisa ngomong dia. Nggak bisa. Loh, lu mau menang sendiri lu. Nggak boleh, harus sama-sama. Ya deh sekarang baca Alkitab ya. Baca Alkitab ya. Iya deh gue baca Alkitab. Sekarang dia baca Alkitab. Amin. Hanya dalam Tuhan. Seberapa besar engkau telah baca firman? Saya nggak bisa jawab. Yuk ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk mengamalkan firman tidak pada tempat di dalam kamu. Muncul di perjanjian baru kata Abraham. Dalam sejarah Keyahudian ada 3. Yang pertama selalu harus muncul sejarah, harus muncul keimaman, harus muncul tradisi. Tadi yang mengenai lembu itu tradisi. Keturunan Abraham bicara sejarah. Abraham kita tahu adalah bapak orang percaya. Betul ya? Koreksi kalau saya kurang tepat. Betul ya? Setuju ya? Oke. Tapi kenapa kita statement deklarasi saya keturunan Abraham? Tapi saudara tidak pernah doa. Tapi saudara hidupnya nggak pernah dengar Tuhan. Tapi saudara enak-enak aja hidupnya. Tapi saudara tidak pernah ibadah. Bohong. Menjadi keturunan Abraham sebenarnya sedang diplok ganti untuk masuk ke dalam hidup, sehingga firman dalam hidup kita itu penuh. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, pada saat gampang saja saya ngambil. Kan bapak dan ibu punya anak di rumah ya. Kalau anaknya nakal, ibu senang. Ih, anak gua nakal, bagus nak. Ada nggak kata-kata gitu? Halo, saya butuh jawaban, ada nggak? Ibu tambah sakit nggak? Tambah sakit. Sama dengan Yesus. Pada saat kita tidak melakukan firman, secara tidak sengaja kita sedang memberikan beban Yesus lebih berat lagi. Saya tidak mau menambahkan beban Yesus lebih berat lagi dengan keluarga saya, sehingga hatiku tersentuh dengan firman untuk membawa supaya bebannya Yesus pun ringan bersama. Siapa yang bisa meringankan beban itu? Saudara dan saya. Dan oleh sebab itu, apapun yang tertera di dalam Alkitab ini, ikutilah supaya engkau tidak melanggar aturan Tuhan. Saya keturunan Abraham. Pada saat kita deklarasi, aku orang percaya, saya masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan apapun menjadi keluh kesahku, aku pasti dijawab menjadi berkat dalam hidupku. Masih ada ayat? Habis. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita. Kita nyanyikan lagu Bro Yoke I Stand. Kita bangkit berdiri.